Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Intan. Kita lanjut nih materi mengenai NFS server. Di materi ini kita akan mempelajari dengan perkenalan mengenalan NFS dan install NNF. Nah, kemudian yang kedua ada konfigurasi NFS read only. Yang ketiga ada mengakses NFS di Ubuntu Client. Yang keempat ada konfigurasi NFS read write. Yang kelima ada mods NFS permanen. Kita lanjut materi yang pertama nih. Jadi apa sih NFS itu? Jadi NFS itu protokol atau software yang digunakan untuk file sharing antar Linux. Dan file sharing tersendiri itu ada NFS, yaitu Linux ke Linux. Nah, kalau Linux ke Windows itu beda lagi, itu menggunakan Samba. Nah, kita lanjut ke konfigurasi NFS read only-nya ya teman-teman. Nah, jadi nantinya kita akan membuat direktori di server 1 dan direktori tersebut bisa diakses kliennya ya teman-teman. Dan selanjutnya itu kita harus menggunakan NFS karena mereka itu berdua secara file Linux ke Linux ya teman-teman. Itu bisa kalian langsung masuk ke server satunya. Kemudian pastikan dulu dia itu bisa ping google.com. Nah, dia sudah bisa ya teman-teman. Nah, langkah pertama kita harus install NNF terlebih dahulu nih teman-teman. Kita bisa zoom in, kemudian password, kemudian kita bisa nano /apt/sources.list. Nah, ini kalau di Dev CD-ROM tambah ini ditambahin pagar kalau kalian belum, dan masukkan repositori kartolonya teman-teman. Kalau kalian belum, itu kalian bisa ketik manual. Kita bisa Ctrl X aja karena saya sudah. Kemudian kita bisa apt update. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini kita bisa baruan di sini. Nah, selanjutnya kita bisa ini bersihkan aja. Kemudian kita bisa apt, kemudian install NFS kernel server. Nah, ini kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya konfigurasi NFS server kita coba yang read only ya teman-teman. Kita buka dulu topologinya. Nah, kita akan membuat direktori di server 1 yang bisa diakses klien nih teman-teman. Kita bisa ini clear aja dulu. Kemudian kita bisa ls. Nah, kita bisa mkdir, kemudian /nfs1. Kita akan coba buat direktorinya terlebih dahulu ya teman-teman, nfs1.
kita bisa ls slash. Nah, ini sudah terbuat ya teman-teman ini. Nah, ini udah ada. Kita bisa langsung lanjut ke yang perintah ini, nano etc. Kita bisa nano, kemudian slash etc slash x sport. Kita cek dulu nano slash etc slash s. Oh, ini kemunculan i export. Kemudian kita bisa enter. Kemudian ini di bawahnya kita bisa tuliskan NFS 1 NFS 1. Kemudian kita bisa tap, kemudian kita bisa berikan tanda bintang, kemudian RO. Kemudian kita tutup, kemudian kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita bisa masuk perintah yang ketiga, yaitu systemctl restart NFS kernel, kemudian server. Kita cek dulu sistem restart NRS kernel server. Kita bisa enter. Kemudian kita bisa masuk ke Ubuntu-nya. Kita bisa enter. Kemudian kalian bisa masuk ke root, kemudian cd, kemudian kalian bisa apt coba install kemudian NFS. Kemudian Y. Ini kita tunggu ya. Kemudian kita bisa clear aja. Kemudian kita bisa show. Oh, kita nyalakan dulu ininya, server satunya. Nah, ini kita kembali ke sini lagi, Ubuntu-nya. Kemudian kita bisa show mon. Nah, ini kita bisa enter. Kemudian ini udah ada NFS 1 ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan membuat direktori yang berfungsi untuk menyimpan isi dari NFS 1. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian mkdir, kemudian terima min NFS 1. Kita membuat direktorinya dengan nama terima NFS 1. Kemudian kita bisa enter.
Kemudian kita bisa perintah yang kedua nih teman-teman. Kita bisa sudo, kemudian mon 10.10.10.2, kemudian nfs 1 slash home slash intan slash terima and kita bisa enter. Kemudian kita bisa ls terima, kemudian min nfs. Nah, ini belum ada apa-apa ya teman-teman. Kita bisa pergi ke ini server satunya. Sandi in. Kemudian kita bisa ini bersihkan dulu. Kita bisa touch slash nfs 1. Kita mau coba .txt, kemudian enter. Kemudian kita bisa pergi ke yang ini Ubuntu. Kita bisa ulangi lagi. Nah, maka di sini sudah terbuat ini ya teman-teman, coba.txt. Ini apalah? Ini udah ada coba.txt yang tadi kita buat di server satunya ya teman-teman. Oke, lanjut kita konfigurasi NFS read rate-nya nih teman-teman. Kita bisa pergi ke server 1, kemudian bisa mkdir, kemudian slash nfs, kita coba yang 2. Kemudian kita enter, kemudian ls slash. Nah, maka dia itu sudah terbuat ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa nano slash etc slash export. Kemudian kita bisa tap. Ini nano slash etc export. Kita bisa enter. Kemudian ini di bawahnya sini, ini bisa kita S2, kemudian bisa sama tab 2 kali, tapi ini agak beda karena ini kita tuliskan IP-nya. Yang bisa membuka itu hanya IP yang ini, .0. Kemudian slash-nya jangan lupa. Kemudian kita bisa read dan write ya teman-teman. Kemudian SYNC. Kita bisa Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita bisa sistem ctl, kemudian restart, kemudian nfs min kernel, min server, kemudian kita bisa enter.
Kemudian kita bisa pergi ke Ubuntu ininya, kliennya. Kemudian kita bisa ini aja, clear aja dulu. Kemudian kita bisa mkdir terima NFS 2. Kemudian kita bisa sudo moon yang tadi apakah masih tersimpan? Sudo moon, tapi ini dengan berbedanya itu ininya jadi 2 ya teman-teman. Kemudian IP-nya ini NFS-nya aja yang diganti jadi 2. Kemudian kita bisa enter. Kemudian kita bisa ls. Nah, ini belum ada ya teman-teman. Nah, ini kita bisa ke server satunya dengan perintah touch /nfs 2. Kemudian kita coba hi.txt. Kita mau coba yang hi.txt ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke Ubuntu kliennya lagi. Kita bisa ls terima NFS 2. Nah, maka di sini udah ada ya teman-teman ini hi.txt. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk lanjut ke materi yang terakhir yaitu mon NFS permanen nih teman-teman. Nah, ini kita bisa sudo su. Kemudian ini kita bisa cd. Kemudian kita bisa nano /etc /fb efs tab. Nah, ini kita bisa ke bawah aja. Kita bisa tambahkan 10.10.10.2, kemudian NFS 1, kemudian /home /intan /terima NFS 1. Kemudian kalian bisa tab 2 kali. Kemudian kita bisa NFS tab, kemudian netdev. Kemudian kalau sudah, kalian bisa simpen aja. Kemudian, nah ini udah konfigurasi NFS secara permanen nih teman-teman. Jadi nantinya di desktop ini sudah kita matikan kemudian nyalakan, kembali dia tidak perlu melakukan perintah mon lagi. Jadi kalau masukkan perintah mon lagi menurut saya itu kurang kayak terlalu lama. Jadi kita nggak usah mengulanginya karena kita sudah yang permanen ya teman-teman. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.